Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta serial drama India dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Mbak Yu di channel Cahaya TV. Kali ini Mbak Yu ingin mengulas alur cerita sinopsis Gopi. Akan tetapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua untuk klik subscribe, tekan tombol lonceng, serta nyalakan notifikasinya agar tidak terlewatkan dengan alur ceritanya yang hanya ada di channel Cahaya TV. Episode kali ini diawali dengan keluarga Modi yang datang ke acara perayaan Hari Ayah. Nampaknya semua terlihat senang. Mira senang melihat pertunjukan itu. Nenek pun senang dengan suasana yang ramai ini. Kak Cira sedang berbincang dengan yang lainnya. Sesaat kemudian terlihat Kinjal dan Urmila sudah datang dan memberi salam kepada semua keluarga Modi. Hetal berbicara pada Kokila bahwa Mira senang datang ke pesta ini. Kokila berbicara itu semua berkat Rasi, Mira menjadi senang. Gopi pamit pada Kokila untuk mengajak Mira berjalan-jalan. Kinjal melihati sekitar dan tertuju pada ibu-ibu yang sedang makan. Urmila memberi kode kepada Kinjal. Kinjal pun tahu apa yang dimaksud dan langsung berpamitan pada Kokila untuk menemui seseorang. Kinjal dan Urmila mendekati ibu-ibu itu. Urmila pun langsung menawarkan bisnis barunya. Namun sayangnya ibu itu menolak ajakan Urmila. Kokila pun melihatnya, kemudian memberitahu Hetal bahwa ada apa Kinjal dan Urmila di sana. Hetal menjawab mungkin itu kawannya yang ada di sebelah rumah Urmila. Rasi melihat buku menu-menu dan memikirkan makanan yang enak-enak. Pelayan itu pun datang. Kemudian Rasi memesan makanan dengan begitu banyak, membuat Ahem dan nenek terkejut. Jigar pun bingung dengan sikap Rasi, tapi tidak dengan Hetal yang tersenyum-senyum. Rasi memberikan buku menu itu pada Hetal. Kokila pun berbicara, kenapa Rasi banyak memesan makanan. Jigar pun menegur Rasi, apakah Rasi sudah lama tidak makan enak. Hetal pun masih tersenyum-senyum karena tingkah Rasi yang lucu. Ada pelayan menyuruh Gopi untuk duduk karena acara akan dimulai. Kemudian Gopi mengajak Mira duduk namun Mira menolaknya. Ternyata di acara ini Urmila mengajak satu persatu tamu untuk ikut dalam usaha barunya itu. Urmila pun kesal karena tak ada yang minat dengan usahanya. Kinjal pun ikut membantu merayu ibu-ibu itu. Kokila bingung melihat Kinjal dan Urmila yang sibuk kesana kemari. Urmila terkejut saat melihat ada penjual gelang di sana dan Urmila mendekatinya dan merayu penjual itu. Mira pun datang mengambil gelang yang diinginkan Urmila. Mereka pun saling berebut gelang itu, tapi naasnya gelang itu terjatuh dan rusak. Mira pun langsung menangis. Penjual itu terkejut, kemudian Urmila menyalahkan Mira. Gopi datang dan bertanya pada Urmila kenapa dengan Mira. Urmila menjelaskan bahwa Mira dimarahin karena merusak gelang itu. Ahem pun datang dan menggendong Mira. Ahem bertanya pada Gopi kenapa Mira menangis. Gopi menjelaskan Mira telah merusak gelang penjual ini. Kemudian penjual ini memberitahukan bahwa ini salah Urmila. Urmila terkejut saat Ahem memandanginya. Akan tetapi Ahem memarahi Gopi. Ahem langsung membayar kerugian itu. Ahem pergi membawa Mira. Gopi langsung berbicara pada Urmila untuk tidak menyalahkan Mira dengan kesalahannya sendiri. Urmila berbicara bahwa Gopi sudah pandai menasehati. Gopi terdiam karena ucapan Urmila. Gopi pun langsung pergi meninggalkan Urmila. Urmila bingung karena semua melihatnya. Urmila pun menggerutu dengan sikap Gopi yang sekarang. Kinjal mendekati Urmila untuk mengajaknya kembali ke keluarga Modi. Makanan sudah dihidangkan di meja makan. Hetal senang melihat nenek menyukai makanan ini.
Acara akan dimulai. Urmila terkejut saat melihat seseorang memegang uang dan berpikir untuk mendekatinya. Urmila meminta izin untuk pergi ke toilet. Hetal pun menyetujuinya. Pertunjukan dimulai. Mira terlihat sangat senang. Urmila mendekati wanita itu dan mengajaknya untuk ikut dalam usaha yang sedang dirintisnya. Pemain itu memperkenalkan diri. Mira senang membuat Ahem tersenyum melihatnya. Rasi menggerutu tidak suka. Pemain itu menunjukkan kumisnya yang sangat panjang, membuat anak-anak berlari mendekati panggung itu. Mira pun ikut mendekati pemain itu dan mengambil satu permen darinya. Pemain laki-laki itu terkejut, begitu juga dengan Gopi yang mempunyai perasaan yang aneh. Gopi mengajak Mira pergi dan ditahan oleh pemain itu. Hati Gopi pun berdebar tak menentu. Urmila melihat ke arah pemain itu, tapi sayangnya tertutup punggung Gopi. Pemain itu memberi permen pada Gopi. Gopi masih dengan hati yang gundah gulana. Pemain itu memberi permen pada semua anak-anak. Hetal dan Rasi senang melihatnya. Pemain itu pun selesai. Urmila terkejut saat melihat wajah pemain itu. Urmila mencoba mengejarnya, namun pemain itu sudah lebih duluan pergi. Kokila terheran dengan keanehan Urmila. Kinjal mencoba mencari-cari Urmila. Kokila memberitahu keberadaan Urmila. Terlihat di luar, Urmila masih mengikuti pemain itu yang sudah berjalan sangat jauh. Acara telah selesai. Rasi mencari-cari keberadaan ibunya. Kokila berbicara bahwa mungkin Urmila sudah pulang. Kinjal pun ikut mencari-cari Urmila. Kokila menyuruh Kinjal untuk pulang bersamanya, namun Kinjal menolaknya. Kokila mengajak semua pulang. Hetal berbicara menyuruh Kinjal untuk berhati-hati. Kinjal menghubungi Urmila, namun Urmila mengabaikannya dan terus bertanya kepada setiap orang dengan ciri-ciri laki-laki itu. Namun tak ada satu orang yang mengetahui dengan ciri-ciri yang dimaksud Urmila. Kinjal bingung dan marah dengan sikap Urmila yang tiba-tiba langsung mematikan teleponnya. Di luar toilet, Urmila masih setia menunggu laki-laki itu. Tapi sayangnya Urmila tidak mengetahui bahwa laki-laki itu sudah pergi dari sana. Mira masih asik bermain pada ayahnya. Tiba-tiba Mira bertanya pada Gopi, apakah Gopi dan Ahem saling menyayangi. Tapi sayangnya Gopi tidak menjawab, namun dirinya malah menangis. Cukup sampai di sini episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya dan jangan sampai terlewatkan dengan alur ceritanya yang hanya ada di